pengalamannya pengalamannya udah banyak guys. Kayak untuk bahasa programming Python dia udah pernah kayak jadi teaching assistant di salah satu data science school ternama di Indonesia. Terus juga sehari-hari kayak makanan sehari-harinya lah Python itu. Langsung kita panggil aja Stan. Boleh share screen Stan? Waktu dan tempat dipersilakan. Oh, BTW Oke, mau nambahin kalau mau nanti kalau mau tanya eh, bisa lewat chat atau nanti kalau emang mau open mic raise hand dulu ya baru baru open mic. Sama kalau misalnya nanti waktu hands on kalian ada sedikit error-error atau apa bisa langsung tanya di chat atau private chat ke mentor-mentornya aja. Oke, good luck guys. Selamat belajar bersama. oke, thank you Gerald. Ya, tadi udah dikenalin ya sama Gerald, meskipun agak ngaco, jadi meskipun aku suka Python, ini nggak sampai menjadi fetish gitu kok, guys. Jadi, I'm still a normal person gitu ya. Oke, so once again, welcome to this workshop. Jadi mungkin aku mau kenalan kembali. Jadi nama aku Stin, one of the core team GDSC Prasmul. Dan ya, sekarang bakal jadi pembawa materi Intro to Python ini. Selama ini pengalamanku, kayak udah yang disebutin Gerald, udah pernah jadi teaching assistant di salah satu akademi ternama Indonesia. Terus juga kalau pengalaman as a practitioner, aku kebanyakan ada di bagian modeling, jadi proses dari raw data, membentuk model menggunakan berbagai libraries atau framework-nya Python, hingga ke tahap deployment. Kalau kalian pernah dengar itu basically how we serve our model so that it can handle a request for prediction gitulah. Kalau nggak pernah dengar nggak apa-apa karena itu materi yang quite advanced. Mungkin akan dibahas di later chapter of ML in Python series ini gitu. Oke, yang pertama mungkin aku mau share our agenda first. What we'll be doing today. Pertama aku bakal jelasin dikit tentang machine learning dulu. What is it and why is it useful, stuff like that. Kenapa orang-orang banyak pakai itu sekarang gitu. Terus juga ada tentang data flywheel. Kita akan lihat itu nanti, apa itu data flywheel. Terus kita akan masuk ke intro to Python, as well as demonstration. Kita bakal coding bareng, notebooknya udah aku siapin, nanti bakal aku share via kolom chat ya. Oke, jadi honestly, I prefer this workshop to be interactive ya. Jadi like a group discussion gitu. Feel free to use the chat feature in the Zoom. Terus ya feel free to open your mic. Oh wait. Kayaknya kalau itu terlalu rusuh, jadi better raise your hand first. Habis itu open your mic, it's okay. Gitu. Oke, next. Aku mungkin mau assess dulu, kira-kira dari kalian semua udah berapa banyak yang tahu tentang machine learning ya? So, first question is, what is machine learning? Ada yang mau coba jawab pertanyaan ini nggak? Anyone? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mesin belajar. Cara ajarin program lewat reinforced learning. Ya, ini Eric Johnson ini kayaknya udah advance ya kalau ini ya. Oke deh. Let's move on to the next slide first ya. Jadi kalau di traditional programming, dulu itu kayak the normal way of we program something is that kita punya data. Misalnya data itu dapat berupa input, misalnya dari webcam kita. Webcam kita menampilkan gambar, itu bisa kita anggap sebagai data. Lalu kita punya rules atau cara kita memproses data tersebut yang akan kita kasihkan itu ke komputer. So we hard code it like what we want to do with this data sampai akhirnya itu menjadi output yang kita mau. That's traditional programming. Terus sekarang itu cara yang lagi booming untuk memproses data ini. We switch the rules and the output. Jadi kita hanya mempersiapkan input data seperti tadi raw image, lalu kita siapkan outputnya. Misalnya di dalam image ini kita bisa bilang outputnya, oh kita mau di hasil kalau kita memberikan image ini, kita mau outputnya adalah komputer itu mendeskripsikan semua
hal yang ada di gambar tersebut. Misalnya dengan object detection gitu ya. So we pass the data and output, dan kita bilang ke komputer itu kayak, hoi, aku punya input dan output ini, kamu figure out sendiri rules-nya, kamu belajar itu sendiri. And that's why this algorithm is called machine learning, karena mereka belajar sendiri how to create the rules for mapping the data to an output gitu sih. And then, why is it useful? Nah, kalian bayangin kalau kalian membuat game sesimpel gunting batu kertas. Ya, siapa sih yang nggak pernah mainan game ini waktu masih kecil gitu ya? Kalau kita kalau kita masih kecil, terus kita belajar mengenai game ini, itu mungkin gampang. Kita kayak tinggal lihat, oh ini itu kertas, lalu ini itu batu, dan ini itu gunting. Terus kita bisa simply bilang, gunting menang sama kertas gitu. Gunting menang sama kertas. Oke, it's easy gitu. Bahkan anak kecil aja belajar paling cuma berapa sih? 5 menit juga mereka udah jago gitu kan. Nah, tapi gimana cara kita program itu semua ke dalam komputer? Kalian bayangin, kalian harus program misalnya kalau tangannya bentuknya gini, berarti itu gunting. Belum lagi kalau ada orang yang bikin gunting itu kadang agak aneh kayak gini kalau nggak salah. Terus kalian juga harus consider the skin color, ya not trying to be racist or something ya, tapi that's the fact of this world gitu. Nah, jadi programming, bahkan kalau kalian program the part where the computer recognize the hand, itu bakal butuh waktu yang lama banget, dan kalian mungkin bakal menulis kayak ribuan atau bahkan puluhan ribu baris code hanya untuk defining the logic gitu sih. Nah, kenapa machine learning ini useful? Karena kita itu bisa, instead of doing all of that, kita bisa simply bilang ke komputer kalau, ya, kamu belajarin aja rules-nya sendiri, pokoknya aku kasih tahu inputnya apa dan outputnya apa gitu. Oke, next. Selanjutnya ada yang tadi aku bilang itu tentang data flywheel. Jadi data flywheel ini lebih semacam workflow dari the whole machine learning tinggi ini ya. Yang pertama itu dimulai dari data collection, lalu kita pre-process datanya, lalu kita train modelnya menggunakan machine learning yang tadi, lalu kita deploy modelnya supaya model ini bisa digunakan oleh basically the user gitu secara mudah. Lalu kita coba testing model itu. Kita coba terhadap real world data yang baru. Hasil prediksinya itu bagus atau enggak. Kalau hasil prediksinya jelek, kita harus mencari lagi bad samples-nya atau sampel yang mirip dengan prediksi yang salah gitu. Jadi kita ulangin ini terus sampai model kita bagus dan bisa dipakai oleh user gitu ya. Nah, kenapa konsep ini aku bilangin? Karena ini basically kayak we can say it's the holy grail of ML. Dan sejauh yang ya sepengalamanku, mulai dari data collection itu jarang diajarkan, yang sering diajarkan itu hanya bagian pre-process dan train model. Sementara 4 step lainnya ini jarang banget diajarin. Bahkan kalau kayak mencari resource di internet, itu agak susah gitu ya. Karena ini topik yang quite advanced gitu. Tapi jangan khawatir guys, harusnya di GDSC yang ML series ini nanti bakal ada pembicaranya yang mengajarin tentang itu. Oke. Tapi ya, don't worry about it right now. Kita tunggu aja itu series nanti. Oke, next aku mau bahas kenapa kita menggunakan Python dalam ML series ini. Yang pertama, sekarang itu Python adalah the most popular programming language karena dia memiliki berbagai libraries dan package yang sangat powerful, khususnya buat data manipulation. Dia punya Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow. Itu kayak udah lengkap banget buat data science, buat modeling juga. Terus Python juga sering dipakai buat backend. Kalau kalian ikut series yang kapan hari, yang dijelasin oleh Coco Owen, itu jadi Python bisa dibuat buat backend-nya gitu sih, buat connect ke database-nya gitu. Terus Python juga simple and versatile, low barrier to entry, belajar Python itu lumayan gampang. Ya, kita bisa lihat nanti code-nya Python itu sangat manusiawi, kan cuman ya kayak belajar bahasa Inggris gitulah. Terus juga
dia punya massive community support. Jadi kalau kalian misalnya punya error atau kalian mau create something tapi kalian nggak tahu logiknya gimana, kalian nggak tahu code-nya gimana, kalian bisa refer to that community, ada di python.org, ada GitHub, ada Stack Overflow gitu. Bahkan sampai orang-orang bilang kayak, ya programming in Python is basically 5% taking it on your own dan 95% looking at Stack Overflow. Gitu sih. Aku juga banyak pakai itu sebenarnya, tapi ya it's very useful. Jadi ini yang tadi aku bilang, bahwa Python mulai dari Desember 2021 itu udah menjadi number one most popular programming language. Oke, sekarang kita move on ke live demonstration. Di workshop ini kita bakal pakai Google Colab, karena setting up your local Python pakai Jupyter Notebook itu ya lumayan pain sih, dan kadang ada orang yang laptopnya agak ke-restrict gitu, jadi nggak bisa diinstalin Python-nya gitu. Jadi aku share link collab-nya ya. Jadi kalian kalau udah buka collab ini, kalian make a copy in your drive, terus ya, we can code along. Di confirm ya guys, kalau udah receive notebook-nya, bilang oke di chat atau send reaction gitu boleh. Oh, jadi ya ini ada yang direct message aku. Gimana cara itu ya, save ke drive-nya ya. Jadi kan simply buka link-nya gini, habis itu ya klik ini guys, file, habis itu ada save a copy in drive gitu. Nanti dia bakal kebuka tab otomatis dan namanya should be copy of GDSC Intro to Python. Nah, ini udah bisa kalian pakai buat code gitu sih. Kalian tinggal klik on connect di sini, sudah. You can code as much as you like, gitu. Gimana nih reaction-nya kalau udah selesai, bisa thumbs up atau chat udah di klik ketik udah di chat. Kalau misalnya error-error bisa ngomong juga di chat nih, biar kita tahu bakal lanjut atau enggak. Oke, ada 2 orang udah thumbs up. Yang lainnya gimana? Oke, udah lumayan banyak ya yang thumbs up ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Dari basicnya Python, kita mulai dari tradisi programming language dulu ya guys. Kalau kalian baru mulai belajar bahasa pemrograman yang baru, kita mulai dulu dengan Hello World. Ini very simple line of code, tapi ini juga banyak sekali digunakan. Kenapa? Karena itu bisa digunakan buat illustrate basic syntax-nya bahasa pemrograman yang akan kalian pelajari. Terus juga make sure kalau kalian itu bisa execute code kalian. Execute code kalian dan juga menghasilkan output gitu. Hello World di Python itu gampang banget compared to any other programming language gitu ya. Kalian simply tinggal ketik kayak print. Dan ini ada petik 2, itu untuk tulisan. Print hello world gini. Udah, jadi hello world di Python itu udah gini doang. Kayak yang tadi aku bilang, sinteksnya di Python itu udah kayak belajar bahasa Inggris saja gitu. Terus kalau kalian lihat ada hashtag di dalam kolom di code cell gitu ya. Hashtag itu artinya comments. Jadi yang kalian tulis di sini nggak akan dievaluate oleh Python-nya. Ini biasa kalian gunakan kalau misalnya kalian code udah banyak-banyak nih, terus kalian mau oper itu ke teman kalian, biasakan pakai comments guys. Soalnya baca code orang lain itu agak susah. Dan ya karena cara kita nulis code tiap orang itu biasanya beda-beda.
Terus ya biar nggak miskomunikasi aja sih, biar code kalian lebih jelas gitu. Oke, next up. Jadi kalau kita lakukan programming ya, error itu pasti terjadi. Dan untungnya kalau di Python, Python itu punya error message yang bisa dibilang sangat bagus. Jadi dia itu bakal bilang di mana letak kesalahan kalian dan juga apa jenis errornya. Misalnya di sini print hello world. Yang di sini itu tidak ada petik di sini, jadi ini pasti error kalau kalian coba run. Nah, dia akan kasih tahu ada syntax error karena kita kekurangan petik di sini. Sementara kalau ini ada another type of error gitu ya. Emang aku salahin, ini ada typo di print jadi print gitu. Nah, dia bakal beritahu kalau oh, code yang ini itu salah, ada name error. Seharusnya ini bukan print gitu. Jadi code error error logs di Python itu bagus banget. Biasakan membaca error logs ya guys, yang ininya. Karena dari pengalamanku waktu aku ngajarin orang teman-teman gitu ya, mereka itu kalau error, tiba-tiba mereka itu langsung di scroll ke atas, terus mereka itu selalu baca ulang code-nya. Mereka nggak pernah baca ininya. Habis itu mereka bakal pusing sendiri gitu, kayak nggak tahu apa yang salah. Padahal udah ada tulisannya di bawahnya sih. Dan ini bisa kalian copy langsung ke Google Search atau Stack Overflow gitu, biasanya langsung keluar kok fix-nya apa gitu. Oke, let's continue ya. Python itu adalah OOP language, Object Oriented Programming. Itu artinya dia itu based on the concept of data and methods instead of logic gitu ya. Terus kalian bisa create satu variabel yang menyimpan data di Python dengan menggunakan tanda sama dengan. Tapi ada aturannya. Nama variabel itu nggak boleh sama dengan nama Python keywords. Nanti aku bakal tunjukin apa itu Python keywords. Sebenarnya udah ada di sini sih. Terus variabel name itu harus mulai dengan huruf atau underscore. Case sensitive. Kalau ada satu huruf besar aja yang beda, itu udah artinya itu adalah variabel yang berbeda. Dan nama variabel itu hanya boleh mengandung alphanumeric karakter atau underscore. Nah, apa itu Python keywords-nya tadi? Ada false, none, true, and, as, assert, dan lain-lain. Ini keywords ini digunakan Python buat anggaplah mereka memiliki special value-nya sendiri. Misalnya false di sini itu adalah value untuk boolean. Terus ya break di sini itu buat keluar dari suatu looping. Nanti kita akan bahas looping itu apa. Ya gitu. Jadi kita bakal coba create first variable. Kalian boleh namain ini variable apa aja, tapi ya kayak aku akan mulai dengan misalnya activity gitu. Sama dengan kalau kalian menulis kalau kalian menyimpan data dalam bentuk tulisan, Word atau teks, itu kalian harus pakai petik. Kalau nggak dia bakal error. Petiknya boleh petik 2, boleh petik atau boleh petik 1 yang gini, itu sama aja, yang penting konsisten di pembuka sama penutupnya gitu. Oke, terus ada banyak banget tipe objek di Python dan yang paling umum itu bagi basic ya. Itu adalah string, integer, dan float. String itu seperti yang aku bilang tadi, itu tipe objek yang berupa teks atau kata-kata. Lalu integer itu berupa bilangan bulat, dan float itu adalah bilangan desimal gitu. Nah, kalau kita nggak yakin nih, ini tipe objeknya apa sih? Kita bisa menggunakan function type gini ya. Misalnya kalau ini dia harusnya keluarnya string. Ya, str stands for string. Terus juga kalau dia berupa angka gitu, dia akan melakukan integer atau float gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan typecasting. Jadi kita bisa mengubah tipe objek ke objek yang lainnya gitu. Jadi kalian tinggal sebut kalian mau ubah dia ke tipe apa. Misalnya aku mau ubah angka nih ke tipe string gitu. Misalnya angka 3 string angka gini. Ups. Sorry, harusnya str.
See, 3 di sini ada petiknya, itu artinya dia itu berupa data berupa string gitu, guys. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Ada yang kurang jelas mungkin, atau aku kecepatan, atau mungkin malah ini terlalu basic, kegampangan gitu? Kalau kegampangan nanti bakal disesuaikan tuh Mas Den. Langsung dikasih proyeknya dia yang udah advance. Nggak sampai segitunya kok, guys. Jadi di sini santai aja. Kalau kalian ada keluhan apa juga langsung bilang aja, nggak apa-apa gitu. Oke, thank you Fernando ya buat reaction-nya. Jadi ya, I assume you guys doesn't have any problem so far. Oke, jadi kita langsung masuk ke data structure ya. Yang ini tuh ya semakin bawah itu basically semakin penting gitu dan semakin advance. Data structure yang pertama kita punya list dan tuples. Jadi ini adalah key data structure-nya di Python. Mereka ini mirip dan bedanya mereka cuman list itu bisa value di dalam list itu bisa diubah. Kalau value di dalam tuple itu udah kayak permanen gitu. Kalian nggak bisa apa-apain kecuali kalian construct yang baru. Misalnya kita buat tuple dulu ya. Kalau formatnya tuple, kalian perlu buat tanda kurung biasa. Terus kalian input aja, input value apapun di dalamnya. Dipisahin tanda koma. Sementara kalau list itu menggunakan kurung siku. Ya kan ini, oh ya ini kurung siku. Nah ini ups, kelupaan tanda koma. Di sini sering banget dipakai, apalagi ketika kita nanti membuat data frame dan kita akan berhubungan dengan array. Karena basically data frame itu adalah gabungan dari beberapa array, dan array itu bisa kalian anggap sebagai list, tapi bedanya adalah tipe data yang ada di dalam suatu array itu harus sama semua. Oke, next we have indexing ya. Jadi setiap elemen yang ada di dalam list atau tuple itu bisa kita ambil dengan menggunakan indeks, dengan memanggil indeksnya gitu. Nah, indeks dari Python itu dimulai dari 0. Ya, itu dimulai dari 0. Biasanya kita kan berhitung itu mulai dari 1 gitu kan. Jadi misalnya kita mau mengambil elemen pertama dari list 1, di 1 yang ini, bentar. Itu kita bisa panggil indeksnya kayak gini. Jadi kita menggunakan kurung siku, lalu kita isi angka 0 ya. Ini untuk mengambil elemen pertama dari list. Kalau kita mau mengambil elemen keempat gitu, kita berarti menggunakan indeks ketiga. There you go. Dan kita kalau mau mengganti elemen dalam list gitu ya, itu gampang banget guys. Jadi kalian tinggal masukin mau ganti objek yang mana. Misalnya aku mau ganti objek yang angka 2 ini, itu kan indeks ke 1 ya. Tinggal disama dengan aja, di-assign ke value yang baru. Dan dia otomatis bakal keganti. Ini yang aku mau contohin dikit mengenai immutability. Jadi kalau di sini list ini, kan kita bisa mengganti value-nya ya. Nah, kalau tuple, ketika kalian mencoba mengganti value yang ada dalam tuple, dia bakal bilang ini tidak support. Oke, jadi dari Fernando ada bertanya ke aku, why would people use tuple with its immutable properties kalau misalnya bisa pakai list yang lebih fleksibel gitu ya.
Eh, Sebenarnya jawabannya gini sih. Ada kalanya kita mau menyimpan sesuatu, suatu data gitu, dan kita nggak mau nilainya bakal berubah-ubah. Misalnya, misalnya apa? Misalnya data dalam bentuk latitude and longitude. Wait, let me comment. Latitude and longitude. Ini kan data posisi suatu daerah gitu ya. Jadi kita bisa jadi kita nggak bakal sering-sering ganti ini, dan kita bisa save ini ke dalam tuple gitu. I think it should be, yeah, it should look like this ya. Ini kayak random latitude and longitude gitu sih. Jadi itu perbedaan tuple dan list, tapi ya no worries sih. Soalnya tuple ini jarang juga dipakai seperti kata Fernando yang tadi. Kita lebih sering memakai list dan arrays karena kita bakal lebih sering memanipulasi data frame gitu. Oke, thanks for the question. Jadi selain untuk mengambil elemen juga, kita bisa menggunakan negative indexing, di mana elemen terakhir itu memiliki indeks -1. Dan elemen sebelumnya memiliki indeks -2, lalu elemen selanjutnya -3, dan yang akhir -4. Gitu. Ya, kita coba ya. Di 1, kita coba ambil elemen yang pertama, berarti -4 gini. Should return elemen pertama dari list tersebut. Ada yang bingung mungkin mengenai indexing ini sebelum kita move on buat slicing? Nah, itu juga terima kasih Calvin buat nambahin mengenai tuple yang tadi ya. Mengenai mutability. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Oke, mungkin kita bakal move on ke slicing aja langsung. Jadi slicing ini bisa kita pakai kalau misalnya kita itu mau mengambil multiple elements dalam suatu list atau tuple gitu. Nah, caranya juga mirip banget, cuman bedanya kita bisa masukin langsung 2 angka dan dipisahin pakai tanda ×2 gitu ya. Misalnya kita mau ambil elemen pertama sampai ke 2 gitu. Kita mulai dari indeks ke 0 sampai di sini 3. Karena kita mau ngambil indeks kedua, di sini harus pakainya n+1 gitu. Karena basically Python itu menginclude start-nya, tapi dia mengexclude stop-nya gitu. Nah, step ini gunanya buat apa? Kalau kalian mau melompati suatu value gitu. Misalnya kalian cuma mau mengambil odd indexed element, kalian bisa memakai step-nya. 0,3. By default, step-nya adalah 1. Ini salah penamaan variabel aja. Jadi ini gunanya step, guys. Terus aku juga mau sharing sedikit tentang common list methods. Ya, ini function yang ada built-in function dalam list yang sering banget dipakai orang-orang. Yang pertama itu ada append. Jadi let's say kita masih menggunakan list 1 ya. Kita mau menambahkan elemen ke dalam list 1, add a new element to the end of the list gitu ya. Kita bisa menggunakan method .append. Dan ini gunanya untuk menambahkan 1 elemen ke dalam list. Nggak boleh 2. Kalau 2 dia bakal langsung throw an error. So we can verify that by calling the list. Terus ada juga metode lain buat menambahkan elemen ke dalam list,
itu namanya extend. Tapi di sini kalian harus pass in another list. Jadi dia akan menggabungkan kedua list tersebut. Let's say kita pakai value-nya new value, terus 5, 6 gitu ya. Terus kita langsung lihat value di list satunya. Ini namanya concatenation. Jadi kalian menggabungkan dua list itu. Nah, kayak anggaplah kalian membongkar dua list tersebut, terus kalian gabungin lagi jadi satu list gitu. Terus kalau kalian mau delete elemen by index, ini kalian bisa menggunakan del. Misalnya list 1, misalnya aku mau ngapus angka 4 nih. Hapus yang indeks ke 0 gitu. Dan kalau kalian instead of using del, kalian mau delete-nya by value, misalnya kalian mau delete list example, kalian pakainya list.remove, list example ini. Dan tapi, misalnya kalian mau menghapus semua angka 5 di sini ya. Nah, kalian nggak bisa cuma memakai satu method itu sih. Soalnya by default, remove ini akan menghapus elemen pertama yang dia temukan. Jadi 5 yang dihapus di sini bakal yang indeksnya lebih rendah. Nah, gimana caranya kalau kita mau menghapus semua angka 5 yang ada di sini? Kita bisa pakai yang namanya list comprehension. Ini sebenarnya lumayan advance dan harusnya kalian belajar ini setelah conditional statement. Cuman ya I think it's okay gitu. Misalnya aku buatin list baru di mana angka 5-nya ada 3 gitu ya. Nah, list comprehension itu basically kalian membuat suatu list baru, tapi kita kayak apply suatu condition gitu. Misalnya nih, di list 2. Misalnya kita mau ambil, basically kalau kita mau menghapus semua angka 5 yang ada di list 2, kita bisa bilang gini, kita mau ambil semua elemen list 2 jika value-nya bukan 5. Elemen for element in list 2. Nah, ini yang aku bilang tadi, Python itu kayak belajar bahasa Inggris, guys. Jadi, ya kita simply ambil elemen di list 2 jika elemen itu bukan 5. Elemen di sini tuh variabel ya, jadi kalian boleh namain ini bebas. Kalau kalian mau panggil ini, biasanya orang-orang nyebut ini itu i, karena ini ada for itu adalah iteration, dan ini stands for iteration gitu. Juga ngetiknya juga lebih mudah. Ini bebas, guys. I think that's it for slicing, common list methods, and list comprehension. Ada yang kurang jelas mungkin? Atau kecepatan? Atau ini masih terlalu gampang buat kalian gitu? Kalau terlalu gampang bilang aja guys. Beneran, nggak apa-apa. Kita Stan punya banyak cadangan materi kok guys. Kalau mau langsung yang advance juga bisa. Gimana nih reactionnya? Thumbs up, atau mungkin Ya kalau ada yang mau diulang juga nggak apa-apa. kalau kalau Kita kurang anggap aja cepet kita juga kayak nggak apa-apa. belajar bareng di sini. Gitu. Kalau kurang cepet juga bilang aja guys. Dari Fernando all cool. Kalau kurang cepat kayaknya kita bisa langsung mulai yang ML series part 2 sekarang deh. Langsung Calvin jadi pembicaranya gitu. Dia langsung bahasnya TensorFlow gitu.
Mungkin ide yang bagus sih, Vin. Nah, itu Vin, udah ada yang bilang asik langsung di planning tuh. Oke, I assume everything is clear ya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke set aja. Set ini menurutku lumayan jarang dipakai, kecuali kalian simply kayak mau cari unique value dalam suatu list gitu. Nah, jadi kalau kalian mau membuat suatu set, example set, kalian pakai curly brackets, kurung kurawal, terus kalian masukin aja objek-objek kayak tadi kalian waktu mau buat list atau tuples. Nah, uniknya set ini adalah dia hanya store unique values yang kita masukin. Jadi misalnya di sini kita masukin 2 angka 2, nanti ketika kita memanggilnya, angka 2-nya bakal cuma ada 1. Karena dia tidak bisa digunakan untuk menyimpan duplicate values. Kalau kita mau menambahkan suatu elemen baru ke dalam set, kita bisa menggunakan .add method. Lalu ya, kayak misalnya kita mau nambahin angka 10 gitu. Maafkan ada typo sedikit. Dan ya, ini lumayan mirip sama list dan tuple gitu. Oh, dan satu lagi yang penting, set ini bukan order apa ya. Jadi nggak ada urutan yang pasti di dalamnya. Mungkin kalian waktu ngeprint atau waktu kalian ngeprint dibanding waktu kalian buat itu bisa aja beda gitu. Karena set is not ordered. Nah, yang unik dari set ini juga kalian bisa lakukan apa ya, logic operation. Kalau di mat itu kalian bisa nyari kayak intersection, kalian bisa nyari yang kayak union, terus symmetric difference dan lain-lain. Jadi misalnya kalian punya dua set A gitu. Let's say ini adalah tahun gitu ya. 1957, 1970. Dan kita punya set B juga. Nah, kita bisa melakukan logic operation. Misalnya kita mau mencari intersection gitu. Nah, kalian simply tinggal tulis kayak dot intersection, terus set B gini. Dia bakal show ya intersection-nya apa gitu sih. Nah, terus kalian juga bisa melakukan union atau kalian mau menggabungkan dua set. Union set B gini. Dia bakal gabungin set itu. Atau kalian juga bisa mencari symmetric difference. Atau misalnya dari semua set A, kalian mau mencari, kalau di diagram Venn set A yang kiri gitu, kalian mau exclude yang intersection-nya gitu. Itu dot difference. Jadi ya that's all about set I think. Set jarang banget dipakai kalau kalian mau bermain dengan data frame, tapi buat basic Python ini still necessary gitu lah. Lalu kita masuk ke data structure yang terakhir, ini adalah dictionary. Nah, cara membuat dictionary ini mirip banget dengan cara kalian membuat set dengan menggunakan a pair of curly brackets. Tapi objek yang di hold di dalam dictionary itu berupa key value pair. Jadi kalian tidak bisa kalian nggak bisa cuman langsung kayak mau create dictionary tapi isi objeknya kayak dipisahkan oleh tanda koma gini, itu nggak bisa. Ini bakal menjadi suatu set. Instead, kalian harus membuat key value pair. Jadi key-nya apa, dipisahkan titik 2 dan value-nya apa gitu. Key ini bakal dipakai supaya kalian bisa mengakses value. Jadi ini konsepnya mirip kayak apa ya?
let's say it's kind of database, but not really sih. Ya, let's say a dictionary lah. Key-nya bisa berupa tuple, bisa berupa angka, bisa berupa string, tapi nggak bisa berupa list. Python doesn't support that. Jadi ketika kalian mau mengambil value-nya, katakanlah aku mau mengambil list of 3 di sini, kita simply tulis kayak nama dictionary-nya, followed by square brackets, and the name of the key. Get this. Terus kalian juga bisa mengambil semua nama keys-nya by using the keys method. Dan kalian juga bisa mengambil semua nama values-nya by using the values method. Nah, gunanya dictionary ini apa? Nanti ketika kalian, misalnya kalian mau konstruk suatu data frame baru, cara termudah untuk membuat satu data frame adalah dengan membuat dictionary dulu. Jadi keys ini bakal menjadi nama kolom dalam data frame, dan ini akan menjadi datanya. Gitu. Nanti bakal ada contohnya di bawah, creating a data frame using dictionary gitu ya. So yeah, that's about data structure, I think. Ada any question? About data structure atau yang basic sebelumnya, sebelum kita masuk ke programming fundamentals, conditional statement, looping, functions. Is there any other data structure yang biasa dipakai buat data preprocessing? Ada, itu ya, ini pertanyaan bagus dari Fernando. Ada data structure yang sering dipakai, itu namanya adalah array. Dan kalau kita ingin membuat suatu array di Python ya, kalau kita ingin membuat suatu array di Python, kita harus menggunakan satu libraries yang bernama NumPy gitu. Nanti aku bakal show itu di bawah. Jadi for now let's just skip it karena we're still talking about the basic gitu ya. Thanks for the questions. Ya, makasih udah nambahin Calvin. Yang kawan-kawan paling dictionary sama list gitu. Oke, jadi kita akan masuk ke programming fundamentals. Yang pertama, do conditional statement. Nah, sebelum kita belajar mengenai conditional statement ya, kita perlu ngerti dulu tentang comparison operation. Jadi ini, let's say ini suatu operation supaya kita bisa mendapatkan Boolean value. Boolean value itu basically ada dua jenis, ada either true or false. Nah, kita bisa dapat value ini gimana? Kalau kita compare dua value. Misalnya nih, aku mau compare angka 1 lebih kecil angka 3 gitu. Ini bakal produce true gitu ya. Atau kalau aku mau misalnya aku punya dua variabel, ya let's say it store a word gitu. A random word. B-nya another random word gitu. Nah, kita mau lihat apakah value dalam variabel A ini sama dengan value dalam variabel B. Kalau kita menggunakan tanda sama dengan gini, ini artinya kita reassign, guys. Jadi kita nge-replace value A dengan B. Jadi kalau kita mau ngecek apakah A sama dengan B, kita harus menggunakan dua tanda sama dengan. Ini sering banget orang keliru. Jadi aku kayak lebih emphasize itu di sini. Dan ini bakal produce Boolean value. Comparison operation ini bakal kita pakai sebagai condition. Ya, that's why it's called conditional statement. Jadi aku juga udah ketik di sini condition statement yang bakal dicek dalam if statement. Jadi conditional statement di Python itu lumayan mudah ya sinteksnya. Simply kalian tinggal tulis kayak if condition,
terus yang di sini harus di indent, do something gitu. Terus kalian bisa nambahin else, do another thing gitu. Nah, kalian harus ingat untuk selalu indent the code yang mau di-run ketika condition ini terfulfill. Atau kalau enggak, kalau kalian lupa indent, misalnya kayak tadi seperti ini ya. Ya, dia bakal error. Terus kalau kalian tidak indent, dia bakal run regardless of the condition gitu sih. Misalnya kalau di sini age-nya 17, misalnya harusnya kalian pinginnya kayak gini ya. Cuman kalian forgot to indent, dia bakal meskipun condition ini tidak terpenuhi, dia bakal tetap run. Karena dia Python-nya seperti baca gini. Kalau age lebih besar sama dengan 18, print you can enter gitu. Terus ya udah, ini nggak bakal ada condition lagi karena dia tidak ada indent. Is not restricted by this if gitu. Nah, kalian juga bisa kayak perform something based on multiple condition dengan menggunakan logical operator, bisa menggunakan and or not gitu. Let's say kita masih pakai variabel age yang tadi, if, dan kita bilang kayak, oke, aku tambahin variabel baru lah ya, age 17 dan age 17 dan height-nya kayak 170 gitu. Kita bisa tulis kayak gini. Kita perform something based on two condition. And execute this code. Nah, jadi gitu guys, kalau dua kondisi ini terpenuhi, dia bakal execute this code karena ini and. Ini kayak truth table waktu kalian belajar MathLogic ya, yang ada and, or, kalau true or false, hasilnya true atau false gitu. Kalau dia or, kalian hanya perlu satu kondisi benar supaya bisa execute code yang ada di dalamnya gitu. Conditional statement itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan gitu? Any question? Mau diminta ulang juga boleh. Kayaknya pada jelas nih, Sten. Nggak tahu sih pada jelas atau pada ngantuk. Ya kalau udah jelas bagus sih. Gimana guys? Apakah jelas nggak? Nih habis ini bakal yang agak lumayan ribet nih. Kalau yang Ya habis ini atas-atas kita ini. atau mungkin kalau kurang susah gitu kita bisa masukin langsung kayak creating object gitu. Boleh sih. Iya bisa di skip tuh. Ada beberapa yang di skip tuh. Insecure rasanya. Oh, nah ini ada yang tanya tentang dari Chania, mau ngulang bagian yang you can enter sama go home ini ya. Jadi gini, kalau di sini ada code baru, jadi gini, if ini kan memakai suatu condition buat execute suatu line of code gitu kan, atau code block kita bilang ya. Nah, condition ini hanya akan merestrict code yang di indent. Indent itu maksudnya ada tab-nya ini. Jadi code-nya agak masuk gitu. Jadi kalau age 17, harusnya ini kan nggak bakal keran. Tapi ini tuh bakal tetap keran karena dia itu tidak memiliki indent. Kalau dia memiliki indent, dia nggak bakal keran. Tapi kalau dia ada setara dengan if-nya ini, tab-nya,
dia bakal tetap run regardless of the condition gitu. Jadi gitu aja sih. Oke, sama-sama. Oke, kalau udah jelas, kita akan masuk ke looping. Jadi ada kalanya ya, kita itu mau perform satu operation berkali-kali, berulang kali. Nah, kalau kita nge-code kayak kita buat suatu code, habis itu kita copy ke bawahnya supaya dia run-nya berulang kali, itu kan agak problematic gitu ya. Jadi Python itu menyediakan suatu tool bagi kita untuk melakukan looping. Ada dua tipe loop dalam Python. Yang pertama adalah for loop, dan yang kedua adalah while loop. Nah, sebelum kita masuk ke for loop dan while loop, kita perlu ngerti dulu mengenai range object. Jadi, ketika kita menulis range dalam Python, range ini bisa kalian masukin integer gitu. Kalau kita membuat range object seperti ini artinya sama kayak kalian itu membuat gini. Kalian membuat suatu list 0, 1, 2, 3, 4, 4 sih. Karena ini itu stopnya. Stopnya bakal di-exclude, jadi kalian berhenti sampai di 4 gitu. Jadi kalian seperti membuat ordered list mulai dari 0 sampai dengan 4. Bagaimana kalau kalian mau memulai dari angka lain? Bisa. Kalian tinggal ganti startnya. Kalian tambahin koma gini. Jadi ini start, stop. Seperti waktu tadi slicing. Bedanya kalian pisahkan pakai tanda koma gitu. Nah, ini range 1 gitu. Nah, range ini berguna ketika kalian mau melakukan for loop. Karena for loop itu basically gini. Kalian tahu kalian mau mengulang operation ini berapa kali. Misalnya nih, aku mau print angka 1 sampai 5 menggunakan for loop gitu ya. Jadi kita bisa tulis kayak for i. Ini variabel, kalian bebas mau ganti namanya menjadi apa. In range 1,5. Oh, kita mau ngeprint sampai angka 5 ya. Berarti ini harus stopnya di 6. Print i gini. Nah, kenapa aku bilang range object itu bisa kalian anggap sebagai ordered list? Karena jika kalian menggunakan list instead of range object, let's say 1, 2, 3, 4, 5 gini, hasilnya bakal sama persis. That's why it's easier for you guys to consider this as a list instead of range object. Kalau range ini juga punya steps. Jadi misalnya kalian mau ngeprintnya kebalik gitu, kalian bisa tulis stepnya -1. Ya, the rule still applies ya. Jadi stopnya itu tetap n-1 gitu. N- steps tepatnya. Itu mengenai for loop. Jadi kalau kalian udah tahu, kalian mau ngulang operation itu berapa kali, kalian pakainya for loop. Nah, ada kalanya kalian kayak, oh aku mau perform code block ini berkali-kali, tapi aku nggak tahu nih mau berapa kali aku performnya. Nah, aku maunya stopnya itu based on the condition. Misalnya kalau aku udah ketemu angka segini dalam looping, aku mau stop gitu. Nah, itu kan kita nggak bisa pakai for loop, karena kita nggak tahu kita mau ulangnya berapa kali. Makanya Python itu juga memiliki suatu looping lain bernama while loop. Jadi dia itu execute code block based on a given condition gitu. Jadi kayak if seperti conditional statement, kita punya condition, kalau true dia bakal execute code. While loop juga kayak gitu, sama persis. Nah, misalnya kita punya list of years gitu ya. Terus kita mau ya let's say kita kayak pingin kalau year-nya kurang dari 2000, kita mau looping-nya terus jalan gitu.
Nah, kalian bisa tulis nih, while year kurang dari sama dengan 2000, dia bakal dievaluate terus. Code block yang ada di dalam sini bakal dievaluate terus gitu. Terus misalnya kalian punya suatu list of numbers, let's say ini kayak random numbers gitu ya. Terus kalian mau ini nih, kayak melihat hasil penjumlahan. Jadi kalian mau menjumlahkan mulai dari elemen 1 sampai berapapun. Jika hasil penjumlahannya masih kurang dari 15 gitu, kalian masih mau terus lanjut gitu. Nah, kita perlu initiate dulu elemen pertama. Elemen 1. Number 0 ini artinya kita mau iteration-nya mulai dari elemen pertama ya. Terus kita juga bisa initiate variabel lain yang bernama summation result. Selama summation result itu kurang dari let's say 50. Nah, summation result ini akan ditambah dengan elemen. Let's change it to element instead. Dan elemen ini akan diganti dengan kita perlu counter di sini. Untuk supaya indeks di sini bisa gerak kayak 0, 1, 2, 3 gitu. Kita perlu counter. Plus sama dengan di sini itu basically artinya gini ya guys. Sama dengan dirinya sendiri plus ini basically sama. Counter sama dengan counter plus 1 atau counter plus sama dengan 1. Ini sama aja. Cuman penulisannya aja yang lebih singkat. Elemen sama dengan elemen I gitu. Elemen counter gitu. Nah, kalau di sini itu ini lumayan sering kepake banget. Ini itu namanya f-string. Jadi kalian bisa kayak kalian mau nulis suatu hal, lalu kalian memasukkan variabel di dalamnya gitu. Nah, kalian bisa menggunakan f-string. Caranya gampang banget. Ups, sorry. Jadi kalian tetap menggunakan function print gitu. Terus kalian tulis aja string yang kalian mau. Misalnya kita buat variabel var. Oh enggak, name gitu lah. Name sama dengan ya kita pakai nama GDS cilik kita Calvin gitu ya. Terus kayak print ini f string. F itu maksudnya itu format. Kalian put the F before the tanda petik. Nah, terus kalian tulis saja kata-kata yang kalian mau apa. My name is gitu. Dan kalau kalian memasukkan variabelnya supaya variabel ini diprintkan value-nya, kalian pakai tanda kurung kurawal gini. Dan followed within it you put the variable name. Seperti itu guys. Ini namanya f-string. Oke, dari Fernando. Gimana kalau misalnya iterated object-nya adalah list di dalam list? Nah, kita langsung coba aja ya. Kayak itu namanya nested list. This is an interesting question. Jadi kalau di Python kita itu bisa membuat suatu list dan di dalamnya kita put another list kayak gini. Let's say elemen pertamanya ya don't make it like this ya. Kayak gini aja biar angkanya beda semua. Nah, ketika kita menggunakan list ini ke dalam iteration, itu tetap bisa. Cuman kalian perhatiin apa yang bakal di print dari sini. For I in nested list, let's say element.
print element. Dia bakal nge-print list-nya. Jadi kalau kita menggunakan range, itu yang di-print pasti integer kan? Ya iterate elemennya ini integer. Kalau list, kita bakal menggunakan semua elemen yang ada. Jadi dia iterate over nested list juga bisa. Yang penting adalah ininya. Variabel yang habis ini need to have the type of either list, tuple, atau dictionary. Set kayaknya juga bisa sih. Cuman agak random gitu. Does that answer your question? Oh, Fernando tanya lagi nih. Bisa nggak kalau kita print 678-nya itu terpisah? Ya, kalau aku diminta gini sih, aku bakal tulis kayak conditional statement sih. Jadi if type element sama dengan list ini, terus kita buat for looping yang baru lagi. Tapi ini jadinya kayak agak panjang sih ya. Basically yang Fernando minta itu adalah list ini mau dibongkar lagi gitu. Ups. Ini harus tambahin else ya. Dia mau dibongkar kayak gini. Nah, ini juga nested looping guys namanya guys. Jadi basically kalau semua hal yang ada di Python itu bisa kalian nest. Entah itu list, entah itu looping. Conditional statement juga bisa di nest. Cuman hasilnya juga code-nya agak semakin sulit dibaca lah ya, semakin kompleks. Oke, thanks for the question. Sekarang kita masuk ke function ya. Jadi di Python itu kalian juga bisa membuat suatu reusable code. Jadi misalnya kalian melakukan suatu operation nih, operation apapun lah. Misalnya kalian udah mau membuat code kayak 10 baris gitu untuk melakukan suatu operation. Nah, terus di bawahnya nanti kalian mau melakukan operation yang sama, cuman dengan starting point yang berbeda gitu misalnya. Nah, kalian kan kayak ya harus copy and paste your code gitu kan, and it's not good gitu, nggak praktis. Jadi kalau di Python itu mereka memiliki yang namanya function supaya kalian bisa reuse your code. Let's say kayak apa ya? Aku agak nggak ada ide buat function sih. Oke, aku jelasin dulu cara buat function lah ya. Basic steps buat bikin function di Python. Yang pertama itu kalian ketik dulu def. Nah, terus ini followed by a function name. Function name-nya terserah kalian. Misalnya kalian mau ya def. Ya, let's say we make a factorial gitu lah ya. Nah, terus ada parenthesis. Nah, dalam tanda kurung ini kalian bisa naruh yang namanya parameter. Parameter ini let's say parameternya itu X. Parameter ini bisa kalian gunakan di dalam code kalian. Dan value-nya bisa kalian ganti-ganti nanti. Nanti kalian bakal lihat itu. Terus ini tetap indented, kayak tadi conditional statement dan looping. Ini ada indentnya. Nah, kalau kita faktorial, let's say, for I in range. Ini kayak code buat factorial gitu ya, guys.
result kali sama dengan I. Gitu. Dan kalau function, dia harus memiliki return. Karena basically, kalau kalian membuat suatu variable di Python, let's say var gini, ini tuh adalah global variable. Jadi variabel yang ada di blok ini bisa kalian akses di blok selanjutnya. Kayak gini. Tapi kalau semua variabel yang dievaluate di dalam function, ini nggak bakal bisa kalian akses. Dia cuman kayak restricted within that function only gitu. Nah, kecuali variabel yang akan di return. Jadi setelah function ini selesai dievaluate, dia bakal mengeluarkan satu hasil gitu kan. Hasil itu yang mau kalian return. Dan in this case, I want to return the result. And let's see. Kayak faktorial, X sama dengan 5 gini misalnya. Jadi X ini bisa kalian ganti-ganti. Misalnya kalian mau mencari faktorial 10 gitu, kalian tinggal ganti X-nya 10. Kalian juga boleh nggak nulis X-nya gini sih, selama urutannya sama. Dan satu lagi, kalau kalian suatu hari ya menjadi data scientist atau apa, kalian menulis code, lalu kalian menulis function, terus kalian mau open nih function ke teman kalian, make sure to write documentation before your function gitu ya. Kalian tinggal tulis petik 3, 2 baris gini. Nah, terus kalian tulis apapun lah. This is a function for evaluating factorial. Nah, ini documentation, guys. Jadi kayak jelasin function ini buat apa gitu. Nggak bakal dievaluate. Simply supaya teman kalian ngerti ini function buat apa gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin tentang function atau looping atau apapun yang kita pelajari sebelumnya? Conditional statement sebelum kita masuk ke pandas NumPy. Pandas NumPy ini bakal jadi the last topic of today. Nah, dari Fernando lagi nih, gimana kalau misalnya kita mau si function ini nge-akses global variable? Oke, jadi by default, function itu bisa akses global variable. Jadi misalnya nih, oke, random number gitu ya. Let's say 5. Terus kayak you create a function gitu. Pick a number. Ya, nggak usah kasih parameter apapun. Terus kayak result sama dengan random number gini misalnya. Dia bisa akses langsung. Jadi global variable is accessible within a function, tapi variabel yang ada dalam function itu kurang tanda siku. Tapi variabel yang ada dalam function itu tidak bisa diakses global. Kecuali kalau kalian membuatnya kayak gini, global result. Wait, I think it's like this. Oh enggak sih, benar sih yang tadi. Ya, tapi jarang banget sih orang pakai gini. Soalnya kayak there's no point kalian mau mengakses sesuatu yang ada variabel yang ada dalam function gitu sih. Nah, dari Calvin, what if global variable and local variable have the same name? Nah, kalau misalnya nih, kalian punya random number di sini, terus di sini kayak ada define baru random number sama dengan 3 gitu. Priority-nya gimana? Oh, ini nggak usah dihapus. Nah, kalau kayak gini, ketika kita memanggil function, basically variabel yang ada itu variabel global yang ada bakal semacam di rewrite waktu evaluate function-nya gitu sih. Jadi dia bakal tetap milih lokal variabelnya dia sendiri. Tapi global variabelnya nggak bakal rewrite ya guys. Cuman waktu dia evaluate aja gitu. Dia bakal prioritize his own local variable gitu sih. Good question. Oke, waktunya menggunakan self. Kayaknya kalau kita bahas kelas,
agak-agak nutut sih. Ini dia 2030. Oke, jadi kita continue along ya di Pandasan NumPy. Oke, jadi Pandasan NumPy ini basically two of the most commonly used libraries in Python. NumPy itu well known buat handling arrays. Jadi array itu simple tulis. Habis ini aku bakal tunjukin. Dan di lain sisi, Pandas itu bisa kita bilang kayak the most popular library buat manipulate data frame. Data frame itu bentuknya yang kayak Excel, dan kita biasanya import datanya menggunakan .csv file. Terus kalau kalian misalnya suatu hari mau, oh aku lagi mau belajar Python gitu. Nah, kalian bisa cari public dataset-nya buat latihan gitu dari Kaggle, atau dari banyak sih repository yang nyimpen CSV public buat belajar gitu. Nah, kalau buat workshop ini, ya mungkin aku bakal minta kalian download this dataset, atau aku bisa share lewat kolom chat aja. Datasetnya bisa dari Kaggle, kalian bisa klik di markdown-nya, dan dia bakal direct ke Kaggle gitu ya. And aku tetap bakal share the file sih. Wait, let me share the files. Oh, ya lewat drive aja ya guys. Ini file CSV yang berisi data mengenai harga rumah gitu. Very common gitu ya. Nah, file CSV-nya bisa di-download di sana. Kalau udah, aku minta confirmation-nya ya. Soalnya kita bakal upload ke sini lagi abis ini. Supaya bisa dipakai di Google Colab-nya. Oke, kalau udah, nah di Google Colab ya bagian sini, file sini, ini kalian bisa upload to session storage. Kalian klik itu, lalu kalian upload file yang tadi kalian download ke sini. Gunanya gimana? Google Colab ini nggak bisa baca local storage komputer kalian. Jadi kalian perlu upload file yang kalian butuhin ke dalam situ, atau kalian konekin Google Drive kalian, itu juga boleh. Ya, tapi lebih mending kalian upload to session storage aja sih gitu. Nah, kalau udah keluar di sini, ini artinya filenya udah ready to use. Jadi dia udah ada semacam dalam directory yang sama dengan notebook-nya Colab gitu ya. Jadi kita bisa lanjut. Kalau kalian mau import suatu package atau library atau framework yang ada di Python, kalian bisa menggunakan import command. Jadi kalian simply kayak import. Kita akan menggunakan pandas dan numpy di sini. Import pandas spd gitu. Nah, spd ini apa? Kalau kalian hanya mengetik import pandas gini, dan kalian mau misalnya mau membuat pandas data frame ya, pandas.dataframe gitu. Oke, karena nggak ada datanya, ini kayak ya dia 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 nggak bakal lakuin apa-apa. Tapi basically SPD ini semacam memberikan alias gitu lah. Jadi kalian waktu memanggil package-nya, kalian nggak usah ketik pandas panjang-panjang, kalian simply ngetik pd.dataframe gitu.
Ini udah kayak convention, jadi NumPy itu biasanya dipakaikan alias NP, dan Pandas dipakaikan alias PD gitu. Ini udah convention. Jadi no need to change this. Nah, buat load CSV, itu di Pandas gampang banget. Jadi kan pertama buatin variabel dulu buat nyimpen data kalian. Biasanya namanya itu DF, stands for data frame. And then to read the CSV, you just need to write pandas.read CSV. Terus nama file CSV kalian apa? Oh, .slash ini nggak perlu. kceosdata.csv gini. Nah, untuk melihat hasilnya, hasil data frame yang kalian dapat, kalian simply tinggal call the df. Gitu. Nah, mungkin aku mau minta kalian kayak menambahkan parameter di sini. Karena di sini ada ID, dan I prefer this ID to be the index. Jadi kalian tambahin index call sama dengan ID. Dan date di sini kan agak formatnya agak nggak jelas gitu ya. Meskipun ini year, month, and day, tapi dia ada time zone, time information-nya. Jadi kita bisa pakai parameter par states supaya dia langsung, let's say, convert the date column into a tidy one gitu. Sih, dia langsung formatnya langsung rapih gitu. I'll just copy the code to the chat, so you guys don't need to type it. Oke, jadi ya hal pertama yang biasanya kita lakuin habis kita import data dari CSV, itu kita biasanya mau tahu shape data kita itu apa. Like how many rows do the data frame has, how many columns do it have gitu. Nah, ada atribut dalam Pandas data frame yang mengizinkan kita untuk mengecek itu, yaitu .shape. Jadi kalian simply call it df.shape, dan dia akan ngeprint berapa row yang data frame itu punya dan berapa kolom yang itu punya gitu. Kalau kalian mau tahu berapa sel yang itu punya, kalian simply tinggal ada atribut lain yang namanya .size. Ya, ini basically kayak jumlah row dikalikan jumlah kolom gitu. Nah, terus ada kalanya kita kayak habis inspect sedikit, habis lihat-lihat datanya, terus kita ngerasa kayak, oh, kolom ini nggak bakal dipakai nanti. Misalnya yang ini ada kolom zip code gitu. Ini kan zip code, lat long, ini kayak geospatial information. Jadi kayak, oh, kayaknya aku nggak bakal pakai ini nih. Kalian bisa buang itu, kayak kalian tinggal pakai command df .drop kolom sama dengan, nah, kalian store nama kolom yang mau kalian buang ke dalam suatu list gitu ya. Let's say lat long zip code. Nah, waktu kalian lihat df lagi, df.head ini simply kayak kalian cuma mau lihat 5 baris pertama aja, kalian pakai .head. Kalau kalian mau lihat 5 baris terakhir, kalian pakainya .tail gitu. Buat inspeksi data aja gitu. Nah, ini kan kolom zip code, lat sama long udah hilang ya. Nah, terus apa sih yang biasanya kita lakuin lagi? Kita biasanya mengecek apakah data types yang dibaca oleh Pandas itu udah sesuai atau belum. Jadi kadang waktu kita import data dari CSV, Pandas itu salah interpret jenis datanya gitu. Misalnya ada data waterfront atau view, kalau kalian lihat keterangan datanya ya, waterfront itu adalah apakah rumahnya itu menghadap suatu waterfront atau enggak. Nah, ini kan harusnya itu bukan jenis data integer, yaitu harusnya jenis data categorical. Apa itu categorical variable? Categorical variable itu basically variable yang jumlah possible values-nya dia itu terbatas. Misalnya ini kayak pekerjaan gitu. Pekerjaan itu kan nggak bisa random banget. Paling cuma ada, ya banyak sih, tapi kayak businessman atau accountant atau data scientist, data analyst, dia takes on a limited number of possible values. Beda dengan yang kayak name gitu.
name kan bisa luas banget. Jadi itu tipe datanya string atau objek kalau di data frame. Tapi sementara kalau pekerjaan, terus waterfront, view ini ada limit dari 0 sampai 4, kita anggap itu ada tipe data categorical. Nah, buat ngecek data types yang ada dalam data frame kalian per kolom, kalian simply tinggal panggil attribute.dtypes. Gini. Jadi date kita udah tipe data date time, price tipe float. Nah, ini yang aku bilang. Waterfront, view condition ini salah kebaca. Oh, sama grade juga salah kebaca sebagai integer. Padahal dia harusnya tipe data categorical. Kenapa sih perlu diubah? Nanti kalau kalian sudah modeling dan kalian treat it as integer, itu kayak udah salah practice saja sih. Jadi harusnya ada treatment tersendiri bagi tipe data yang bukan angka gitu waktu kalian lakukan modeling. Nah, kalau udah salah kebaca gini, gimana cara mengubahnya? Di Python gampang banget. Jadi misalnya kalian store dulu ke dalam suatu variabel gitu ya. Tadi ada waterfront, terus ada view, terus ada condition, dan ada grid gitu kan. Nah, kalian tinggal lakuin yang kayak gini. df call. Kalian buat square bracket, lalu kalian masukin call ke dalamnya. Terus kalian assign lagi. Assign ini supaya hasilnya itu kesimpan. Jadi kalau kalian nggak ada ini, dia bakal merubah sementara aja gitu. Terus kita pakai method.astype. Terus kategori tipe data yang mau tipe data hasilnya yang kalian mau data ini jadi apa gitu. Nah, terus kalau kita verify lagi di f.types, nah dia bakal berubah jadi categorical data. Nah, kita juga bisa, kalau kita melakukan EDA, kita juga bisa melihat five number summary, atau bukan five number summary sih, descriptive statistic. Jadi kalian tinggal panggil df.describe pakai tanda kurung di sini, karena ini itu function. Bedanya yang tadi itu, ini kalau nggak ada tanda kurung, itu artinya kita panggilnya itu atribut, kayak shape, size, types. Atribut ini basically gini lah guys. Atribut itu kayak properties yang udah dimiliki oleh data frame gitu. Tapi kalau method itu kayak function yang dievaluate menggunakan data frame yang kalian punya gitu. Anggaplah kayak aku punya atribut namanya stain gitu. Jadi udah fix. Dia atribut dia cuman simply ngambil hal itu gitu. Tapi kalau function dia perlu evaluate lagi. Nah, ini kalau kalian mencari descriptive statistik dari data, kalian bisa menggunakan method.describe. By default, mereka cuma akan menampilkan descriptive statistik dari kolom-kolom yang bersifat numerik. Kalau kalian perhatiin, nggak ada date, nggak ada waterfront, nggak ada view, nggak ada grid, gitu kan. Nah, gimana kalau kalian mau menampilkan tipe data yang lain? Kalian tinggal gunakan include sama dengan. Misalnya kalian mau tipe data kategori aja, gitu. Tinggal include sama dengan kategori. Jadi kan dia bakal menampilkan deskripsi statistik untuk tipe data kategori. Nah, selanjutnya ada missing and duplicated value. Jadi biasanya data yang kita peroleh dari dunia nyata itu ya, itu datanya itu nggak bersih. Jadi bakal banyak missing value, bakal banyak duplicated value. Dan untungnya Pandas itu udah punya method yang bisa menghandle problematic data ini. Jadi ini aku udah siapin data yang ada missing value dan duplicated value-nya. Karena di data yang tadi kita pakai itu nggak ada, kalian simply tinggal run ini, terus tinggal pakai df missing ini. Kalau kalian mau melihat jumlah missing value yang ada di tiap kolom, kalian tinggal menggunakan df.isna.sum. Ya. Dia bakal nunjukin di ID ada 1 missing value, di name ada 2 missing value, dan di age ada 3 missing value. Gitu. Nah, terus gimana cara kita membuang missing value ini? Tinggal pakai function yang bernama drop. Nah, drop NA.
NA is not available. Nah, kalau kalian perhatikan habis di drop, oh sorry, ini harusnya di F missing. Karena we use this dataset instead gitu ya. Dia bakal membuang semua row yang memiliki missing value di dalamnya. Gimana kalau kita kayak, oh, aku nggak mau membuang semua data nih, aku mau membuang row jika semua kolomnya ini NaN, kayak yang indeks kelima ini doang gitu. Nah, bisa ini tinggal pakai parameter yang namanya how, terus kita ganti value-nya menjadi all gitu ya. Terus dia hanya akan membuang indeks kelima. Nah, terus ada kalanya juga orang kayak, oh, aku nggak mau, aku cuma mau membuang datanya kalau NA-nya cuma 1 nih. Nah, kita bisa pakai yang namanya trash, parameter yang namanya trash. Trash ini apa? Trash ini basically adalah jumlah kolom yang bukan missing value. Jadi ketika kalian bilang trash-nya 2, dia akan dia observasi yang memiliki 2 bukan missing value, itu bakal tetap disimpan 2 atau lebih. Oke, lalu mengenai duplicated value, kalau kalian mau melihat apakah ada duplicate value atau enggak, nah kalian tinggal memakai function .duplicated. Tapi ini itu adalah condition. Jadi dia ini adalah boolean value. Kalian perlu menggunakan ini sebagai suatu condition supaya kalian bisa memfilter data kalian. Nah, dari kalian masukin condition-nya lagi, ini aku pisahin aja ya, biar lebih gampang dibaca. Nah, kalian panggil data frame-nya, terus kalian buatin square bracket, dan kalian pass in the condition inside deh. Sudah. Dia bakal show the duplicated value in your dataset. Gitu sih. Oke, lalu indexing dan subsetting. Jadi di Pandas ada beberapa method buat subsetting. Yang pertama ada head and tail. Itu simply cuma slice the first 5 or the last 5 data gitu. Yang kedua ada select the types. Kalau kita melakukan select the types gini, dia subset based on data types. Jadi misalnya kita cuma mau ngambil tipe apa? Kita mau mengambil data frame, kolomnya yang categorical data aja gitu. Kita bisa select types kategori. Ini bisa di chaining, maksudnya tiap method itu bisa disambung-sambung gitu ya guys. Jadi ya works. Terus dot drop tadi udah kita lakuin buat membuang kolom. Nah, kalau square bracket ini basically dipakai buat memanggil suatu kolom gitu sih. Misalnya kita mau panggilnya waterfront gitu. Tapi di sini ini output ini dalam bentuk series. Series itu apa? Basically itu kayak let's say it's some kind of vector ya. Jadi setiap kolom yang ada dalam data frame itu bisa kalian ubah ke dalam bentuk series gitu. Nah, lalu yang penting ada log dan ilog. Kalau .log, ketika kita melakukan .log, kalian mau mengambil data berdasarkan nama kolom dan nama indeks. Di sini indeks kita yang ini. Jadi misalnya aku mau mengambil yang indeksnya ini, terus kolomnya mau apa aja? Oh, aku mau waterfront. Terus aku juga mau view. Terus aku mau price gitu. Nah, ini kita pakainya .log. Ini bisa di-pass in as list juga. Ini aku copy aja. Nah, gini. Nah, kalau ilog, kalian menggunakannya nomor indeks dari baris atau kolom. Misalnya gini, ini kolom pertama memiliki indeks 0, kolom kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Row juga sama. Row pertama memiliki indeks 0, row kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya ke bawah gitu. Nah, kalau kalian menggunakan ilog, misalnya kita mau mengambil 10 data pertama, nih, sebelum koma ini untuk row,
Dan setelah koma ini untuk kolom. Misalnya kita mau price sampai 5 setelahnya, berarti sampai SQFT lot. Kita menggunakan nomor indeksnya gitu. Itu buat log sama iLog. Ini lumayan penting sih. Karena sering banget kita kalau masalah slicing data frame gitu. Nah, untuk yang terakhir mungkin ada conditional subsetting. Jadi ini juga sangat helpful banget. Khususnya untuk exploratory data analysis atau kita mau mendapatkan insight dari data kita gitu. Kita bisa filter data kita berdasarkan kriteria yang kita specify. Misalnya kita mau kayak rumah dengan jumlah lantainya lebih dari satu tingkat gitu. Kita bisa kayak df floors lebih dari satu gitu. Jumlah rumah dengan jumlah lantai lebih dari satu. Kita melakukan filter berdasarkan kriteria. Ini sama kayak tadi waktu kita melakukan filter duplicated value ya. Sama persis. Cuma bedanya ada kriteria ini doang. Nah, kalau kita mau menggunakan lebih dari 2 kriteria gimana? Bisa banget. Jadi kalian tinggal masukin ini ke dalam kurung dan tambahin itu. Misalnya mau dan atau or. Misalnya dan price kurang dari berapa ya? 500.000 gitu. Bisa df price. Ini bisa banget. Jadi ini berguna banget kalau kalian mau mendapatkan insight dari data gitu sih. Kalau N pakai ini, kalau kriteria yang pakai OR, kalian tinggal ganti simbolnya menjadi gini. Simbolnya menjadi yang ada di sebelah kurung siku tutup kalian. Ups, kriteria OR. Ini tandanya ada garis lurus gitu ya, vertikal lurus. Ya, menurutku kayaknya hari ini topiknya sampai di situ dulu sih. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Mumpung masih ada waktu gitu ya. Ada pertanyaan tentang Pandas sampai sebelum aku oper kembali ke moderator kita, Kuku Gerald. Nah itu guys, ada yang mau tanya nggak guys? Jarang-jarang nih stand buka pertanyaan kayak gini nih. Tapi misalnya kalau sekarang emang masih nggak ada pertanyaan, terus waktu kalian coba-coba sendiri nanti ada pertanyaan, feel free to ask di Discord aja. Ini gue paste Ya, untuk aku Discordnya aku lagi. aku share lagi ini untuk barcode-nya. Join Discord-nya GDSC guys. Jadi kalau kalian mau bahas-bahas mengenai tag atau kalian mau punya pertanyaan apapun, feel free to ask us gitu. Join the Discord, terus pergi ke channelnya langsung tanya aja. Mention kita juga nggak apa-apa. Atau kalau kalian punya resource-resource yang menarik gitu, kayak langsung share di sana juga. Kita sangat berterima kasih juga, soalnya kan mungkin kita juga nggak tahu atau apa. Jadi sama-sama belajar lah, kita di sini kan masih sama-sama belajar bareng. Jadi feel free kalau mau ask any question sekarang juga boleh. Kalau memang sekarang masih belum ada, feel free untuk di Discord. Ataupun kalau mau PC kita juga boleh. Mungkin ada guys, satu dua pertanyaan gitu. Pertanyaannya nggak harus seputar workshop ini sih guys. Kalau mau ditanya kayak next workshopnya mau tentang apa gitu boleh. Kalau kalian mau suggestion juga nextnya dicepetin. Enggak. Kalau yang di chat itu abaikan aja, itu lead kita ya. Misalnya kalian mau tanya tentang TensorFlow juga nggak apa-apa gitu. Deep learning and stuff. Ke depan aja project collab. Nggak. Project collab itu maksudnya yang kayak apa ya? Apa kita maksudnya ngerjain suatu project bareng-bareng gitu?
Nah, ini mungkin pertanyaannya buat Calvin nih. Ya, tapi kelihatannya asik sih. Kelihatannya asik. Ini mungkin kalau ada ide boleh di-sharing-sharing gitu. Lebih prefer mana kalau buat pemula, MySQL atau Python? Sebenarnya beda gunanya sih ya. Kalau MySQL itu kan lebih buat manage database gitu kan. Kalau Python itu lebih sering dipakai buat data science atau modeling atau analisis gitu. Kecuali kalau kamu pingin go wild with SQL, terus kamu langsung go to GCP dan kamu pakai BigQuery ML, kamu bisa membuat tuh model-model ya kayak model machine learning, model deep learning pakai SQL itu bisa. Cuman itu advance banget sih itu. So far aku rekomend Python kalau buat analisis atau modeling. Ya itu kayak yang Calvin bilang, Python SQL ujung-ujungnya kepake semua. Bener sih. Mungkin ada pertanyaan lain. Oh itu, web development. Waduh, buat web development lebih demen Django atau Flash? Aku lebih suka Django sih, cuman ya belum master lah dalam bidang itu ya, masih masih belajar gitu. Eh, Itu mungkin Django sih, Django sih. Iya, Jenggo lebih itu sih. ya Sekalian sih. Geralt sama itu lebih jago tuh. Tapi kalau mungkin kalau early stage mau apa, mau bikin project kecil-kecilan, terus mau konekin model machine learning ke front end gitu, mungkin pakai Flask lebih cepat. Jadi Belajar ya ini bareng. buat yang Ini nggak pernah denger itu Django sama Flask sama-sama pakai Python ya. Jadi memang Python selain untuk machine learning bisa juga buat website development. Jadi nggak ada ruginya sih belajar Python. ke depan GDS-nya bakal ada workshop apa aja, Vin? Uh, yang pasti itu Yang ada ini kali ya. ada UI workshop terpisah sama UX. Jadi nanti UX dulu baru UI. Nanti itu juga ngundang eksternal. Terus kita juga ada GDC Plasma Talks. Kalau itu bakal ngundang orang industri langsung. Jadi kemungkinan tapi topiknya seputar machine learning juga. Mungkin itu bakal akhir Juni atau awal awal Juli. Terus ada juga workshop lanjutan front end. Jadi kemarin kan kita sudah ada basic HTML CSS. Jadi berikutnya kita lebih ke langsung mini project base gitu. Mungkin juga bakal ketambahan bootstrap. Mungkin kalau ada yang tertarik. Jadi lebih kayak mini project kita recreate front end dari website orang gitu. Sama yang Python ini lanjutannya nanti bakal scikit-learn, neural network, and TensorFlow. Terus mungkin juga kalau banyak yang minat, jadi kita bakal serve the model in cloud juga, pakai GCP, guys, pakai Google Cloud, pakai Vertex AI. Paling itu dulu sih, jangan ya belum. Kalau ada Paling yang mau request, request aja ya. stay tune aja di Discord. Mungkin kalau Calvin mau collab sama Ando juga boleh tuh bawain tuh sekalian. Iya, Calvinnya tiba-tiba jadi gelap. Oh, oh, Udah oh. bro.
paling kita foto kali ya? Atau masih ada pertanyaan lagi nih? Boleh foto dulu aja kali. Boleh nih. Ayo pada open cam guys. Foto guys. Ya guys. Nih yang lain nih mana nih? Nggak pada open cam nih. Nggak apa-apa biar saling kenal, Vin. Nggak ada yang mau open cam lagi nih. Ya, ada Esko. Hai Kak. Sudah lama Hai tak Gim, jumpa. hai Kalvin. Aku screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Itu dong kayak Google dong. Kayak Kayak nah, Google. kayak Gimana? Google gini. Yuk, yuk. Guys, kalau rame nanti kita di akhir semester bikin rekomendasi nih, biar asik nih. Jadi ada GDS Prasmo. Boleh, boleh. Tangan ya. Lagi screenshot nggak bisa. Oh iya. Ntar. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you Oke. guys. Itu Thank dulu you udah untuk datang hari ini. sesi kali ini. Thank you banget udah stay tune dari awal sampai akhir. Mungkin tungguin sesi-sesi kita berikutnya, pastinya lebih seru, lebih advance, lebih mantap. Oke. Kalau ada masukan juga feel free aja banget. Iya. Soalnya kita juga sama-sama masih belajar. So, Mhm, ya, benar. thank you yang udah nyempetin waktu sekali lagi, yang udah join dan udah hadir. See you on the next event dan see you on Discord juga. Maaf bila ada salah kata untuk hari ini. Thank you semua. See you.